Halo semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Pada sesi ini kita akan mendiskusikan mengenai test case generation yang merupakan kelanjutan dari topik diskusi kita pada sesi sebelumnya. Setelah sesi ini, Anda sudah dapat mendesain test case untuk proyek yang Anda kerjakan. Kita mulai dari tujuan sesi kali ini. Setelah menyelesaikan sesi ini, Anda diharapkan mampu untuk mengembangkan test case dengan merujuk pada requirement. Sesi ini terdiri dari 4 subtopik. Yang pertama, kita akan melihat jenis-jenis testing. Kemudian kita akan mendiskusikan tentang test generation dan pendekatannya. Yang terakhir adalah contoh test case. Jadi Anda nanti bisa melihat contoh, lalu bisa langsung get your hand dirty. Mari kita mulai. Pertama-tama kita akan mulai masuk ke bagian tipe-tipe testing. Namun sebelum itu kita perhatikan terlebih dahulu sebenarnya testing ini di SDLC di mana sih? Nah, kalau SDLC yang kita sudah pelajari, yang paling umum, yang pertama adalah waterfall. Nah, untuk waterfall, testing itu berada di area setelah implementasi atau setelah construction. Jadi setelah nge-code baru dilakukan testing. Lalu setelah di testing sudah oke, baru kita melakukan deployment. Kita install jadi production. Lalu masuk ke fase maintenance. Nah, di sini saya menunjukkan salah satu model yang lain selain waterfall, yaitu V model. Di sini sebenarnya kalau kita perhatikan mirip juga ya dengan waterfall sebenarnya. Perbedaannya di sini proses testing itu dilakukan sejak awal. Jadi ketika kita melakukan requirement analysis, kita sudah menyiapkan nanti kira-kira testingnya seperti apa. Kira-kira nanti maintenance-nya seperti apa. Atau kira-kira nanti user acceptance test-nya seperti apa. Ya, jadi sudah disiapkan. Kemudian masuk ke bagian desain. Nah, setelah masuk bagian desain, kita akan cek nanti kira-kira architectural-nya seperti apa. Itu bisa dites. Lalu turun lagi ke bawah, ke fase berikutnya, yaitu construction atau nge-code gitu ya, atau implementasi gitu ya. Nah, ketika implementasi ada beberapa testing yang bisa dilakukan. Yang paling simple itu adalah unit test. Jadi ketika kita nge-code sambil kita ngetes ya, unit-unit yang kita create atau komponen yang kita create, kita code, kita tes. Nah, itu pakai unit test. Lalu selanjutnya ada yang lebih tinggi lagi dari unit test, yaitu integration. Jadi kita mencoba kira-kira ketika unit kita ini masuk ke dalam sebuah rangkaian chain of process gitu, itu berjalan dengan baik atau tidak. Yaitu contohnya. Jadi di sini bisa dipetakan antara proses SDLC yang secara umum dengan proses testingnya. Jadi testing itu dilakukan sedari awal. Tentu tingkatan testingnya berbeda, sampai ke bawah, sampai ke coding atau sampai ke construction itu akan semakin rinci dia, semakin detail. Ya, yang paling rinci itu unit test, terus nanti yang paling umum itu bisa sistem test, kemudian bisa user acceptance test, macam-macam. Jadi ingat, testing ini banyak sekali jenisnya, tergantung dari berbagai sudut pandang, tergantung dari misalnya apa objek yang dites, kemudian atau quality software quality atribut mana yang mau dites, jadi banyak sekali. Nah, di sini yang kita tunjukkan adalah bagaimana memetakan antara proses SDLC dengan testingnya. Nah, ini contohnya, ini V model. Masih ada bentuk-bentuk yang lain, yang paling umum adalah waterfall, yang kita sering lihat. Kemudian ada yang agile, jadi setiap satu backlog ya, satu pekerjaan itu dites, satu pekerjaan lagi dites, dan seterusnya. Kemudian ada yang bentuknya spiral ya, incremental gitu ya. Jadi setiap kali ada satu iterasi dilakukan testing, iterasi lagi dilakukan testing, iterasi lagi dilakukan testing. Nah, itu contohnya. Jadi di sini yang kita perhatikan atau yang kita ingin tunjukkan adalah untuk V model di sini contohnya saja itu dilakukan pengujian sejak awal, sejak mulai melakukan requirement sudah bisa mendefinisikan bagaimana nanti menguji di akhir. Selanjutnya kita akan coba melihat perbandingan antara static dan dynamic testing.
Ini salah satu perspektif saja. Ingat bahwa testing itu banyak sekali. Kita hanya melihat dari sudut pandang di sini ya, di konteks kita, apakah pengujian itu dilakukan secara statis atau dilakukan secara dinamis. Nah, kita akan lihat perbedaannya. Pertama-tama kita lihat apakah butuh dilakukan eksekusi. Jadi kalau kita butuh mengeksekusi code, nah itu berarti dynamic. Kalau kita nggak perlu mengeksekusi code, itu berarti statis. Kemudian untuk statis yang pengujian statis ini cenderung membutuhkan energi lebih banyak karena kita akan ngeliatin source code gitu ya, satu-satu, satu baris-baris, atau misalnya kita melakukan peer review, itu lebih exhaustive ya, lebih capek ya. Karena selain melihat apakah code-nya ditulis dengan benar, kita juga melihat pemaknaannya, apakah code ini punya logic yang benar. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi lebih capek. Nah, kalau dynamic lebih gampang ya, kita nanti bisa setup inputnya apa, outputnya apa, udah kita tinggal run ya. Kita tinggal lihat run apakah output yang kita harapkan, apakah output yang kita peroleh sama dengan output yang kita harapkan. Jadi ini bisa diotomasi. Selanjutnya, kalau static testing, kita bisa melihat hal-hal yang inefisien. Ya. Jadi kalau kita ketemu, wah ini kayaknya algoritmanya ini terlalu membuang-buang energi, ya, effortnya terlalu banyak. Nah, kita bisa modify, kita bisa perbaiki. Nah, kalau dynamic testing itu cenderung sulit ya, kita melihat ada nggak aspek yang inefisien. Nah, sebaliknya, dynamic testing ini fokusnya lebih ke efektivitas. Apakah solusi yang dihasilkan itu efektif? Jadi benar nggak ini, korek nggak? Nah, fokusnya ke sana, bukan ke efisiensi. Itu kalau dynamic. Selanjutnya untuk static testing itu biasanya memberikan dampak positif pada quality code-nya. Jadi code yang ditulis itu akan menjadi lebih bermutu gitu ya, karena ya seperti tadi lebih efisien ya, lebih cepat, lebih readable dan lain sebagainya. Sementara kalau dynamic tidak mengimprove quality dari code, tapi lebih ke apakah code ini mampu memberikan atau mampu mendeliver behavior yang diminta. Nah, itu perbedaannya. Nah, untuk teknik-tekniknya, static testing, yang pertama bisa peer review ya. Jadi kalau Anda kerja misalnya pair programming gitu ya, itu di sana sudah terjadi proses static testing. Jadi kita melakukan discussion ya, kayaknya code yang kamu tulis ini salah deh. Bagian yang ini harusnya kan begini. Loh, harusnya ini kan, itu sudah terjadi peer review ya. Yang kedua bisa menggunakan tools untuk mengukur complexity. Jadi sebuah code itu bisa saja terlalu kompleks untuk menyelesaikan persoalan yang mudah. Ya, jadi sebagai contoh misalnya sorting deh, itu kan sorting kan banyak sekali algoritmanya ya. Yang paling simple tapi stupid gitu ya. Nah, kenapa simple tapi stupid? Simple artinya bisa secara efektif melakukan sorting, tapi stupidnya adalah terlalu banyak effort yang terbuang. Nah, nanti kemudian ada algoritma-algoritma yang lain ya, misalnya kayak menggunakan pendekatan divide and conquer dan macam-macam ya. Itu contoh untuk static. Jadi kita bisa cek apakah sebuah code itu terlalu kompleks atau tidak ya, menggunakan contohnya misalnya cyclomatic complexity. Jadi ada sekarang kelas Anda yang mencoba di tugas akhirnya melakukan pengukuran dengan menggunakan cyclomatic complexity. Nah, kita lihat yang dynamic testing, yang paling simple caranya adalah dengan black box testing. Jadi, ini inputnya, nanti outputnya mesti kayak gini. Nah, kalau kita tes, ternyata outputnya nggak kayak gitu, berarti ada yang salah. Tidak efektif berarti solusi kita. Perlu lakukan perbaikannya, perlu dicari fault-nya atau bugs-nya untuk bisa diperbaiki sehingga failure yang tadi itu bisa di-remove ya. Apa failure-nya? Ya, nggak cocok outputnya, nggak sesuai. Nah, itu untuk teknik yang pertama ya. Kemudian bisa dilakukan juga white box testing ya. Kita bisa melihat code coverage-nya apakah semua statement itu dites gitu ya. Kita bisa lihat dari white box testing. Perlu diingat bahwa black box dan white box itu saling melengkapi ya. Bukan berarti kalau kamu pilih black box, kamu nggak boleh white box. Nggak seperti itu. Jadi kita bisa melakukan berbagai pendekatan testing
untuk mencapai atau untuk meningkatkan keyakinan kita atau confidence kita bahwa solusi kita sudah bekerja dengan baik. Jadi tidak haram ya ketika Anda mencoba atau mengaplikasikan berbagai pendekatan testing ya. Jadi itu boleh-boleh saja. Kemudian ada yang model based specification, itu menggunakan pendekatan matematik, nanti bisa dieksekusi kira-kira seperti itu ya. Nah itu untuk teknik-tekniknya. Kita hanya akan fokus ke bagian yang dynamic dan black box saja. Di sini saya sudah buatkan satu slide khusus ya, bahwa pada mata kuliah ini, karena mata kuliah ini bukan mata kuliah testing semata, maka kita hanya akan ambil sari-sarinya saja, ide-ide dasarnya saja, sehingga kita bisa melakukan atau mengimplementasikan cara kerja atau prinsip-prinsip yang perlu ya, sehingga kita bisa melakukan testing dengan baik. Mungkin tidak sebaik kalau kita belajar testing saja ya, tapi ini memberikan insight kepada kita gimana sih ngetes. Nah, kira-kira seperti itu. Baik, pada course ini fokus kita adalah yang pertama kita akan mengejar correctness. Jadi si solusi yang kita hasilkan harus sesuai atau match dengan requirement, yaitu artinya correct. Kemudian kita akan fokus ke dynamic testing, lebih spesifik black box testing. Kemudian untuk black box testing, kita merujuk kepada requirement untuk meng-create test case ya. Jadi test case generation kita berpedoman pada requirement yang kita punya. Nah, oleh sebab itu, Anda harus punya requirement yang bagus. Kalau requirement Anda nggak bagus, nggak rinci, nggak jelas, susah itu melakukan testing ya. Baik, untuk black box kita fokus ke objektif dari fungsi ya, fungsional. Apa sih tujuan dari fungsi ini gitu ya, atau apa sih guna dari komponen ini gitu ya. Nah, kita akan tes ya, jadi lebih ke tujuannya, bukan ke behavior, bukan ke yang lain-lain. Fokus ke tujuan dari sebuah fungsi atau sebuah komponen. Kemudian di sini kita akan meng-create konfigurasi input dan output yang akan kita uji cobakan ya, berdasarkan requirement yang kita punya. Nanti di akhir akan ada contohnya, jadi mohon diberikan perhatian untuk itu. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa requirement yang clear ya, yang tidak ambigu, kemudian detail, nah itu akan sangat membantu. Nah, kalau Anda nggak punya requirement yang detail, yang rinci, yang nggak ambigu, itu akan lebih susah ya. Bukan berarti nggak bisa, tapi akan banyak asumsi-asumsi yang terpaksa Anda buat ya. Nanti kita akan lihat contohnya di akhir. Selanjutnya kita akan masuk ke test generation, tapi sebelum ke sana kita akan bahas beberapa terminologi yang perlu Anda ketahui ya. Yang pertama adalah test case. Apa sih test case itu? Test case adalah sepasang input dan output ya, kira-kira seperti itu kasarnya. Sepasang input dan output yang dimasukkan nanti dan yang diharapkan outputnya. Jadi kalau saya masukkan X itu 1, Y itu 2, maka outputnya harus angka 2 misalnya. Itu ekspektasi kita. Nah, kalau nanti outputnya, realitanya tidak 2, nah itu berarti salah. Ya, jadi tesnya kita anggap fail. Ya, kita menemukan sebuah failure. Ya, karena outputnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Baik, sebuah testing ya terhadap sebuah test case itu punya dua kemungkinan atau bisa dilabeli menjadi dua kategori. Yang pertama, apakah testing terhadap suatu test case itu bisa dilabelkan sebagai pass atau lulus. Label yang kedua adalah fail atau gagal. Pass itu artinya ketika apa yang kita harapkan itu juga yang kejadian ya. Jadi apa yang menjadi realita itu juga yang kita harapkan ya, pas, cocok, plek gitu ya, sip dia. Nah, sebaliknya kalau nggak cocok antara apa yang menjadi kenyataan dengan apa yang kita harapkan, itu kita labelkan sebagai fail ya. Jadi testingnya fail, dia gagal memenuhi ekspektasi kita. Nah, kira-kira seperti itu. Yang berikutnya adalah test suite ya. Jadi test suite ini adalah sekumpulan test case ya. Jadi lebih dari satu test case gitu ya, 2, 3 ya, macam-macam. Sebuah test suite ya
terdiri dari beberapa test cases yang punya relasi. Ya. Jadi misalnya contoh Anda membuat test cases untuk eh, coba mengautentikasi. Nah, Anda bisa bikin satu test suite. Anda kumpulkan jadi satu test suite. Kira-kira seperti itu. Itu eh, beda antara test suite dengan test case ya. Kalau test case itu disitulah didefinisikan inputnya nanti apa saja, lalu expected outputnya apa saja, lalu nanti kita lihat apakah hasil eksekusi dari test case tersebut cocok apa tidak. Nah, itu untuk test case. Nah, kalau untuk test suite adalah kumpulan dari test cases yang punya relevansi satu dengan yang lain. Yang ketiga adalah test plan ya. Di test plan ini mendeskripsikan apa sih tujuan dari testing yang sedang Anda coba lakukan, tujuannya apa, kemudian prosedur step by step-nya apa, lalu test cases-nya apa saja di dalamnya, kalau Anda pakai test suite yang mana yang dipakai, dan lain sebagainya. Nah, itu untuk terminologi. Nah, kita lanjut ya. Berikut ini ada beberapa hal yang sangat penting yang perlu Anda ketahui ya, bear in your mind. Yang pertama adalah semakin banyak test case, ya kita harapkan di sini test case-nya bukan test case abal-abal ya, yang memang Anda rancang dengan serius dan dengan baik. Nah, kalau Anda punya lebih banyak test case, maka kita berharap akan lebih banyak area yang bisa kita tes, yang kita bisa memang uji dengan baik ya. Nah, semakin banyak area yang kita uji, maka kita akan semakin confident dengan solusi yang kita hasilkan ya. Semakin confident kita berarti kita semakin yakin ini solusi yang kita hasilkan itu correct. Kira-kira seperti itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaannya adalah kapan sih sekumpulan test case itu cukup untuk membuat kita confident? Jawabannya adalah tidak ada batasannya. Ya, pokoknya semakin banyak semakin bagus. Ya, tentu semakin banyak di sini bukan ngasal ya, tapi harus yang benar-benar didesain. Semakin banyak corner case yang bisa kita tangani, kita tes, kan semakin confident kita. Lalu pertanyaannya bagaimana cara mengenerate test cases tersebut ya. Banyak sekali pendekatannya, nanti kita akan lihat beberapa saja. Ada banyak sekali pendekatannya, ingat ya. Kita hanya melihat beberapa saja. Jadi kalau misalnya nanti Anda dengar ada pendekatan misalnya ya, adaptive random test. Nah, itu ada. Cuman kita nggak ke sana ya. Jadi banyak sekali. Nah, kita akan lihat beberapa. Nah, yang paling penting pada konteks kita kali ini adalah requirement, karena requirement menjadi pedoman kita untuk menyebutkan apakah suatu test case itu lulus atau tidak, bagus atau tidak, cocok apa tidak ya. Jadi kita selalu berpedoman pada requirement. Kalau requirement-nya bilang begini itu sudah benar, maka test case kita harus juga sepakat dengan itu. Jangan test case kita bilang justru malah seperti itu salah ya, jadi nggak match ya. Jadi harus berpedoman pada requirement. Itu kenapa di sini saya tekankan requirement sangat penting ya. Requirement yang bagus akan membuat Anda mudah mendesain test case dan akan dengan mudah untuk memberikan simpulan apakah test case tersebut sudah benar atau belum ya. Kira-kira seperti itu. Saya perlu mengingatkan kembali bahwa sebuah software yang correct adalah software yang comply atau yang match atau yang cocok ya, sama persis dengan harapan dari requirement ya. Kalau requirement yang berharap misalnya kalau dipencet tombol ini lampunya mati, ya harus dipencet ya mati. Kalau dipencet dia kedip-kedip ya berarti tidak cocok ya, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian tadi ada pertanyaan berapa banyak sih test case yang kita perlukan ya. Jawabannya ya tergantung dari requirement-nya seperti apa, tergantung dari bentuk datanya seperti apa ya. Jadi sangat depends. Tidak ada angka pastinya atau pakai persen lah Pak, 30% misalnya. Nggak ada ya, nggak ada kepastian seperti itu. Oke, yang berikutnya kalau Anda mau benar-benar semua semua possibility itu bisa dites ya, tentu Anda harus coba satu-satu ya. Misalnya contoh tombol tadi ya. Sebuah tombol kalau misalnya dipencet dia menghidupkan lampu. Kalau dipencet yang kedua kali dia mematikan lampu. Dipencet lagi, hidup lagi. Pencet lagi, mati lagi. Nah, itu harapannya. Contoh. Nah, maka pertanyaannya ada berapa macam atau berapa possible input?
Ada berapa possible input? Ada satu ya, yaitu dipencet dan dipencet. Jadi cuma satu macam. Bedanya adalah kalau sudah dipencet 2 kali, nah itu bedanya. Dipencet 2 kali, dengan dipencet 1 kali, dipencet 3 kali, dipencet. Nah itu yang membedakan. Jadi kalau dipencet jumlahnya ganjil, maka dia akan hidup. Kalau dipencet jumlahnya genap, maka dia akan mati ya. Jadi tergantung juga sama nanti Anda buat asumsi juga di situ. Misalnya asumsinya adalah kondisi pertama adalah mati, ya maka ketika dipencet 1 kali dia akan hidup. Pencet lagi sekali dia mati. Ya, ada asumsi di sana. Itu contoh. Nah, bagaimana dengan usia misalnya? Ya? Ada sebuah input ya yang akan dimasukkan dengan nilai usia. Jadi misalnya usia itu kan bisa banyak ya, bisa berapa? 0 bisa nggak? Usia 0, 0 tahun. Bisa nggak? Ya, misalnya bisa. 0 tahun sampai berapa? Orang bisa usianya berapa? Misalnya kita katakan 150. Ya, berarti ada berapa kemungkinan input yang bisa Anda lakukan? Bisa banyak ya? Bisa dari minus 25 bisa nggak? Bisa ya, tapi ditolak. 0 bisa nggak? Bisa Pak, tapi diterima. 9 bisa nggak? Bisa, tapi diterima. 200 bisa nggak? Bisa, tapi ditolak. Nah, itu contoh-contohnya. Jadi kalau Anda bisa tes semuanya, maka Anda bisa sangat confident. Tapi biasanya untuk mengetes semua possibility itu biasanya tidak mungkin. Meskipun pada kasus-kasus tertentu itu masih mungkin. Kayak tadi tombol lampu tadi ya, itu sangat mungkin kok kita tes semua possibility. Tapi untuk misalnya kayak usia, nah itu mungkin akan sangat sulit. Syukur-syukur usianya itu masih kita buat batasan dari 0 sampai misalnya 150. Nah, kalau misalnya usianya itu pakai misalnya nih, pakai hari ya, jadi bukan hanya tahun tapi sampai hari, sampai detik, sampai jam. Nah, itu akan sangat-sangat exhaustive, sangat-sangat capek sekali ngetesnya ya. Oke, itu untuk pertanyaan seperti apa sih test case yang atau seberapa banyak sih test case yang perlu kita hasilkan untuk membuat kita sangat confident atau sangat yakin bahwa software kita ini sudah cukup atau sudah correct. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jawabannya adalah depends ya. Kita harus lebih pintar dalam meng-create test case sedemikian rupa sehingga test case yang kita generate itu cukup representatif untuk menggambarkan seluruh test case yang mungkin di-create ya. Jadi kita harus create sekumpulan test case yang cukup mewakili, kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut. Di sini kita lihat ada beberapa test generation approach. Perlu diingat bahwa yang ada di sini ini hanya sebagian kecil, hanya sekutil dari segunung. Ya, ingat mata kuliah ini bukan fokus ke testing saja. Jadi kita hanya melihat secara umum. Ya, Anda bisa melihat ke mata kuliah software testing yang ada di IF itu juga ada. Anda bisa lihat lebih rinci di sana. Di sana dijabarkan lebih baik ya, lebih detail lah ya, dari ujung ke ujung itu lebih komprehensif ya. Kita di sini kan karena hanya mengambil dasar-dasarnya, prinsip-prinsipnya aja, jadi kita nggak detail dan dari ujung ke ujung. Oke, kita masuk ke test generation approach. Ingat di sini hanya beberapa. Sebagai contoh ada yang test generationnya dilakukan secara random. Jadi misalnya kayak tadi age ya, usia gitu ya. Nah, usia ini bisa kita generate secara random, kemudian misalnya nama juga kita bisa generate secara random. Meskipun nama ini juga nanti ada batasannya, misalnya nama yang tersimpan di database atau nama yang tidak tersimpan di database atau bagaimana. Ya, itu ada banyak macamnya. Ya, ini contoh saja yang di-generate secara random. Kemudian yang kedua ada boundary value analysis. Nah, ini kita akan lihat contohnya nanti seperti apa boundary value analysis. Lalu ada equivalence partitioning. Jadi kalau ada segmentasi ya, misalnya contoh balita gitu ya. Oh, balita ini 0 sampai 5 tahun. Nah, itu balita contoh. Kemudian anak-anak dari di atas 5 tahun sampai misalnya 17 tahun misalnya. Kemudian dewasa dari 18 sampai misalnya berapa ya? 35 misalnya atau 40. Lalu ada orang tua ya di atas 40 atau di atas 50 gitu ya. Nah, itu contoh kalau kita lihat yang equivalence partitioning. Jadi ada partisi-partisi data ya, itu contohnya.
Nah, kita akan lihat bagian yang boundary value analysis ini seperti apa. Kita akan lihat di sini boundary value analysis secara lebih rinci sedikit. Jadi boundary value analysis ini pada dasarnya kita akan melihat nilai-nilai yang ada di tepi jurang gitu ya. Di tepi jurang itu maksudnya apa ya? Jadi misalnya kita punya sebuah nilai, misalnya nilainya itu adalah X gitu ya. Kemudian nilai ini punya batasan, ya batas bawah dan batas atas. Misalnya kayak age tadi ya, usia. Nah, misalnya usianya batasnya adalah 0 sampai 150 misalnya. Nah, itu ada batas bawah dan batas atas. Maka boundary-nya adalah 0 dan 150, yaitu adalah garisnya. Lebih dari situ atau kurang dari situ, ya tergantung ya. Kalau 0 kurang dari 0, maka itu sudah nilai yang tidak boleh. Sementara lebih dari 150 adalah nilai yang tidak boleh juga, tidak valid. Ya, jadi itu boundary-nya. Jadi kita akan lihat boundary dan kita akan tes nilai-nilai yang ada di sekitaran boundary. Ya, kira-kira itu. Itu untuk mewakili semua possible input ya. Kira-kira seperti itu. Nah, di sini misalnya kita punya sebuah variabel X, kemudian domain dari variabel X ini atau input domain dari variabel X ini kita sebut dengan Xmin dan Xmax. Lalu di tengah-tengah itu ada nilai-nilai yang lain di antara Xmin dan Xmax. Nah, kalau kita punya X dan kita punya Xmin dan Xmax, maka nilai-nilai yang akan kita tes adalah sebagai berikut. Yang pertama kita akan tes Xmin dikurang 1, lalu kita tes Xmin-nya, kita tes lagi Xmin ditambah 1. Kemudian demikian juga dengan Xmax, kita coba Xmax min 1, jadi ini masih oke. Kemudian Xmax-nya, lalu Xmax plus 1, which is ini sudah tidak valid lagi. Lalu kita tes satu nilai yang ada di tengah-tengah antara Xmin dan Xmax. Ya, kita ambil nilai yang di tengah, yang mana saja, tapi yang di tengah sebenarnya intinya. Nah, itu rules-nya untuk boundary value analysis. Di sini kita punya sebuah contoh, misalnya kita punya sebuah variabel HH, ya ini untuk hour. Ya, jadi ini untuk merepresentasikan 24 jaman, jadi dari nilainya 0 sampai 23. Jadi waktu 00 itu adalah waktu yang paling awal, lalu 23:59 itu adalah waktu yang terakhir. Ya, ini kita hanya lihat bagian jamnya saja. Oleh sebab itu kita punya HH min dan punya HH max ya. Nah, kalau kita perhatikan dengan menggunakan rules yang tadi, maka yang kita tes adalah yang pertama adalah HH min kurang 1, yaitu minus 1. Lalu kita tes HH min-nya 0, lalu HH min ditambah 1, which is itu adalah 1. Demikian juga dengan HH max, kita tes juga. Nanti kita akan dapat test case 22, 23, dan 24. Karena 24 ini udah lewat dari batas maksimum. Lalu kita ambil nilai tengahnya, ya. Di sini nilai tengahnya adalah 12. Pak, bisa nggak saya ambil nilai tengahnya adalah 13, boleh-boleh aja. Atau saya ambil nilai tengahnya 10, Pak, boleh-boleh aja. Atau nilai tengahnya 19, boleh-boleh aja. Ya, yang penting adalah di antara nilai maksimum dan minimum ya, tapi bukan langsung bersebelahan dengan nilai maksimum atau minimum ya. Maksud saya bersebelahan di situ adalah 0 dengan 1 itu bersebelahan, atau 23 dengan 22 itu bersebelahan ya. Kita ambil yang agak ke tengah lah ya untuk supaya lebih representatif. Nah, ini contoh untuk HH ya, untuk variabel HH yang merepresentasikan 24 jaman. Nah, sekarang bagaimana dengan kalau kita punya dua buah variabel ya? Tadi kan satu ya, nah sekarang kalau dua. Misalnya kita punya X1 dan X2, maka kita akan punya dua boundary. Boundary untuk X1 dan boundary untuk X2 ya. Untuk X1 kita punya X1 min dan X1 max. Nah, untuk X2 kita punya X2 min dan X2 max. Nah, kalau kita bayangkan ya, kita gambarkan dalam bentuk X dan Y ya, sumbu gitu ya. Nah, kita akan lihat rentang nilainya. Maka di sini kita akan lihat bahwa di sini kan cuman cuman representasi ya. Jadi sini contoh sebelah kiri ya. Itu X1 itu yang di bawah, garis yang di bawah. Lalu X2 itu kita gunakan yang ke atas ya, yang Y aksis kira-kira kayak gitu. Nah, kemudian di sini sudah kita contohkan boundary-nya, ini cuma contoh aja, angka eksaknya nggak ditulis ya.
Yang pasti di situ ada x1 min, lalu ada x1 max, lalu ada x2 min dan x2 max. Jadi kalau kita lihat boundary-nya itu kita buat dalam bentuk kotak dan kita uji sudut-sudutnya. Ya, kita uji nilai-nilai maksimumnya. Nah, itu yang sebelah kiri itu robustness, fokusnya ke robustness. Sementara sebelah kanan itu melihat worst case ya. Jadi worst case itu lebih banyak. Bahkan kita bisa expand sampai keluar. Ya. Contohnya misalnya di sini kan x1 min sebelah kanan ya, yang worst case ya. Nah, untuk x1 min di situ kita menguji x1 min dan x2 min. Tapi di sini belum menguji x1 min 1 dengan x2 min 1. Nah, itu belum diuji di sini, ya. Jadi Anda bisa mengekspand lebih jauh lagi sehingga Anda lebih confident. Kan semakin banyak Anda ngetes kan Anda akan lebih confident ya. Jadi sebanyak mungkin Anda tes ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini contoh kalau ada dua variabel dengan menggunakan pendekatan BVA atau Boundary Value Analysis. Nah, pertanyaan untuk Anda, bagaimana jika kita punya 3 buah variabel? Di sini kita punya HH, MM, dan SS ya. Di sini jam, menit, dan second. Kira-kira bentuk boundary-nya seperti apa ya? Coba Anda bayangkan dan coba Anda jabarkan nanti ketika pas kita ketemu ya. Jadi HH untuk merepresentasikan 24 hours, kemudian MM untuk minutes, 60 minutes, kemudian SS untuk seconds ya, 60 seconds ya. Kira-kira seperti apa? Coba Anda tunjukkan kombinasi test case-nya. Yuk ya, kita lanjut. Berikutnya kita akan melihat contoh. Nah, ini yang paling penting dari semua ini karena biasanya yang paling mudah itu ya kita ngelihat contoh ya. Oh, contohnya kayak gini. Oke, berarti saya harus buat kayak gini. Nah, itu paling gampang. Oke, that's fine. Nah, tapi kita perlu tahu bagaimana sih ketika kita menuliskan atau mendokumentasikan sebuah test case. Nah, itu yang akan kita lakukan di sini. Jangan langsung ke contoh ya. Nah, kita lihat dulu kenapanya atau bagaimananya. Oke. Yang pertama adalah ketika Anda menulis test case Anda harus menyebutkan atau sebaiknya Anda sebutkan ya. Anda sebutkan dengan jelas identifier dari test case Anda. Kemudian Anda harus jabarkan input configuration-nya, inputnya apa aja nih nanti gitu ya kira-kira. Lalu expected output yang Anda harapkan seperti apa. Atau expected behavior-nya seperti apa. Oh, dia akan menghidupkan lampu, lampunya nyala. Nah, itu contoh behavior-nya. Tapi kalau misalnya Anda bilang ketika dipencet tombolnya terpencet, nah itu nggak jelas ya. Tapi kalau terpencet dampaknya adalah lampu nyala, lampu mati, nah itu contoh yang lebih clear ya. Kemudian Anda jabarkan juga step by step prosedurnya ketika ngetes ya. Contoh misalnya nih, Anda nemu sebuah resep yang kayaknya luar biasa nih ya, resep nasi goreng. Tapi kan kalau resep nasi goreng itu nggak ada step by step-nya kan tentu akan susah direproduce ya, tidak akan susah untuk dicoba, gitu ya. Misalnya contoh, di resep itu dia cuma bilang gini, masukkan bawang, masukkan garam, masukkan cabai, masukkan nasi, jadi nasi goreng. Nah, ketika kita lakukan itu, exactly like that, itu outputnya nggak akan sesuai dengan gambar yang ada di resep itu ya, bentuknya akan lain. Nah, itu karena step by step-nya nggak detail. Jadi ketika Anda ngetes, ya Anda harus buat rinci ya prosesnya gimana, supaya nanti kalau Anda nemu sebuah failure, orang lain atau tester yang lain itu bisa mereproduce, yang bener nih failure, coba saya tes. Dia mengikuti langkah-langkah itu, maka dia akan bisa memverifikasi apakah hasil testing Anda itu sudah benar ya, apakah verdict yang Anda berikan itu sudah pas. Nah, itu pentingnya tes step by step prosedurnya ditulis. Kemudian tuliskan deskripsinya ya, ini mau ngetes apa ya, kira-kira itu. Lalu tuliskan asumsi jika ada. Ya, misalnya tadi tombol lampu gitu ya. Kita asumsikan tombol lampu ini adalah masih off, masih belum dipencet ya, masih nonjol gitu ya. Maka ketika kita pencet sekali tek-tek gitu ya, dia akan menghidupkan lampu. Ketika kita pencet yang kedua kali tek-tek, dia akan mematikan lampu. Jadi ada asumsi di sana. Nah, kalau ada asumsi di test case Anda ya sebutkan ya, misalnya si user ini sudah dalam kondisi terautentikasi. Oke, apalagi ya, dan lain sebagainya. Lalu ketika Anda melakukan tes ya, ketika Anda conducting tes,
pastikan Anda menulis dengan rinci outputnya apa. Misalnya expected outputnya adalah lampu hidup, ya, dipencet lampu hidup. Tapi ketika Anda melakukan pengujian, Anda bilang misalnya gini, lampu terpasang di atas, kemudian lampu memendarkan sinar yang luar biasa. Itu udah deh, itu nggak usah seperti itu. Tuliskan aja ya, lampunya hidup. Atau misalnya ruangannya tidak terang karena lampunya mati, ya, kira-kira seperti itu. Ya, jadi tuliskan kalau ada asumsi, kemudian Anda tulis outputnya dengan rinci sehingga bisa diverifikasi oleh rekan Anda atau tester yang lain, ya. Kemudian sebutkan siapa yang melakukan testing sehingga nanti bisa dilakukan konfirmasi, ya. Lalu kapan dilakukan, ya. Misalnya mungkin ada suatu test case yang hanya bisa dilakukan sore hari atau hanya bisa dilakukan jam 2 pagi misalnya, ya. Kenapa jam 2 pagi? Misalnya meng-create sebuah backup gitu ya contohnya. Jadi ketika Anda coba run di jam 10 dia selalu bilang gagal, gagal, gagal. Ya gagal, orang bukan jam 2 pagi. Kira-kira itu. Nah, kita akan lihat sebuah contoh di sini. Kita punya sebuah requirement. Jadi requirement-nya di sini adalah melakukan login ya. Nah, gampang banget ya. Untuk melakukan login, jadi login ini adalah bagian dari security non-functional requirement. Nah, untuk login digunakan email dan password. Dan di sini diberikan ketentuan juga bahwa yang bisa login hanya yang sudah mengkonfirmasi via email. Jadi kalau belum dikonfirmasi emailnya, ya dia nggak akan bisa login meskipun sebenarnya dia terdaftar ya. Kira-kira seperti itu. Nah, berdasarkan requirement tersebut, kira-kira test case kita seperti apa? Nah, kita akan lihat dua pendekatan. Yang pertama adalah ketika pendekatannya adalah web biasa, ya, yang ada formulirnya. Lalu yang kedua, kita akan lihat bagaimana kalau bentuknya adalah API. Nah, ini yang penting. Oke, kita lihat contohnya. Nah, di sini adalah contoh test case yang perspektifnya adalah website biasa. Ini bukan API. Ya, jadi dijabarkan dulu tes ID-nya nomor berapa, di situ saya kasih nama NFR, berarti non-functional requirement ya. Non-functional requirement nomor berapa? Nomor 2, misalnya ini saya ngawur ya. Kemudian saya berikan detail ID-nya 01. Berarti tentang non-functional requirement nomor 2, tapi ini test case ini, bukan test case ya, ini test suite ya. Test suite ini adalah test suite yang pertama untuk non-functional requirement nomor 2, gitu ya. Lalu di bawah functional requirement atau non-functional requirement yang menjadi rujukan ya, NFR 02, lalu saya tuliskan di sana tentang apa. Oh, ini tentang security. Oke, ya fine. Misalnya Anda punya tentang performance, ya tulis performance. Apanya yang Anda teks. Lalu saya tulis objektifnya, ini tujuannya buat apa, lalu saya berikan deskripsi sedikit, di situ saya kasih tahu juga bahwa syaratnya adalah dia harus sudah terdaftar dan sudah confirm email. Kemudian preconditionnya, jadi ini harus sudah tercapai sebelum dilakukan testing, adalah usernya belum login ya. Kalau usernya udah login ya ngapain dia login. Jadi di sini konteksnya adalah usernya belum login. Kemudian test date-nya ya, dilakukan testing pada tanggal 23 Agustus bla bla bla. Ada waktunya ya, detail. Kemudian di situ saya tulis ya siapa testernya, ini Jaka Sembung. Untung dia nggak bawa golok ya, nggak nyambung bla 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 bla. Nah, kemudian tes scenario ini adalah step by step-nya. Yang pertama adalah navigate ke login page. Jadi buka login page gitu ya. Di situ saya kasih tahu URL-nya yang mana, user/login ya contohnya. Mungkin di kasus Anda bisa lain, tapi ini contoh saja. Lalu kita masukkan input configuration. Nanti input configuration ini kita jabarkan di bawah ya. Kemudian kita send formulirnya, maka nanti akan ada output. Nah, output itu yang akan kita perbandingkan, kira-kira seperti itu dengan expected output. Nah, di sini ada evaluation kriteria. Jadi ketika kriteria ini tercapai semua, maka harusnya pas ya. Maka test case-nya pas. Di sini saya tuliskan dua buah kriteria. Yang pertama adalah kredensialnya. Di sini kredensialnya berupa email dan password itu match dengan apa yang tersimpan di storage kita ya, di database lah, kira-kira seperti itu.
Lalu si customer yang login itu juga sudah melakukan konfirmasi email. Jadi itu dua syaratnya ya. Kemudian di bawah kita jabarkan test case yang kita punya. Ya, di sini ada test case 1, 2, dan 3 ya. Sebelah kiri ada ID-nya. Kemudian kita specify ya, inputnya apa? Inputnya misalnya yang pertama ya, seorang registered user, jadi dia sudah terregister dan terkonfirmasi emailnya. Berarti ini harusnya oke dong. Ya, emailnya sebagai berikut, passwordnya sebagai berikut, lalu expected outputnya seperti ini, expected behavior-nya. Lalu saya tulis actual behavior-nya, apa yang saya temukan ketika saya nge-run test case ini. Nah, ternyata actual behavior-nya tuh match dengan expected behavior, maka saya tandai dengan apa, pass ya. Ini test case yang satu ini sudah oke. Nah, sayangnya untuk test case yang kedua di sini disebutkan registered user tapi tidak terkonfirmasi emailnya. Nah, karena tidak terkonfirmasi emailnya, maka expected output kita adalah gagal. Kira-kira seperti itu. Tapi actual behavior yang kita temukan adalah berhasil login katanya. Kan ini kan nggak match ya. Nah, karena nggak match, saya kasih tahu ini fail. Nah, selanjutnya yang ketiga di sini saya buat yang unregister ya. Jadi data yang unregister ya tentu saja emailnya juga tidak terkonfirmasi. Ya harapan kita adalah unsuccess loginnya dan ternyata benar unsuccess output yang dihasilkan. Maka kalau kayak gini kan match ya. Jadi saya tandai dengan pass. Nah, ini contohnya saja. Lalu notes-nya ya saya tuliskan apa yang saya bisa catat dalam proses saya ngetes ya. Di sini contoh saya sudah coba 2 kali dan memang betul bahwa tes case yang kedua ini nggak jalan. Nah, itu contohnya. Kita lihat yang API sekarang. Nah, untuk yang API di sini untuk tes ID-nya saya tambahkan informasi bahwa ini adalah API test. Ya, saya tambahkan identifier API. Kemudian yang lainnya relatif sama ya sebenarnya. Kemudian yang membedakan adalah tes senarionya. Ya, di situ saya sebutkan bahwa target URL-nya bla 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 bla. Ya, di sini contohnya adalah collection-nya users. Kemudian di sana saya pakai action ya. Action-nya adalah authenticate ya, bukan login ya. Saya gunakan authenticate. Kemudian saya juga kasih tahu metode yang digunakan adalah post. Nah, kira-kira seperti itu. Lalu saya juga kasih tahu bahwa data yang saya kirimkan dalam bentuk JSON formatted ya. Jadi kan kita mau login nih ya, kita kasih datanya dalam bentuk JSON formatted. Kemudian evaluation yang masih sama, kemudian inputnya juga kira-kira masih sama sebenarnya dengan yang tadi. Nah, bedanya di sini expected behavior-nya ya. Expected behavior-nya karena ini kita ngetes API, tentu kita harus berikan informasi yang terkait dengan API. Contoh misalnya, oh responsnya 200-an. Nah, itu contoh. Oh, kalau gagal ya, kita kasih responsnya misalnya 400-an. Gitu ya, itu contoh. Jadi kita bisa tes apakah sesuai atau tidak nanti. Jadi kira-kira idenya seperti ini ya. Kemudian Anda juga nanti perlu menunjukkan ya apakah JSON yang Anda hasilkan atau Anda peroleh itu sama dengan JSON yang Anda harapkan. Nah, itu kira-kira seperti ini secara garis besar. Nah, yang akan Anda lakukan berikutnya adalah mendesain beberapa test case untuk API yang ada pada project Anda. Jadi Anda akan desain test case-nya dan Anda akan lakukan pengujiannya. Ya, pengujiannya Anda bisa pakai tools apapun, tapi yang saya rekomendasikan adalah menggunakan SoapUI. Dan pada saat ujian nanti kita akan menggunakan SoapUI sebagai basis pemeriksaan ya. Jadi coba Anda belajar pakai SoapUI. Kalau Anda mau pakai yang lain ya silakan untuk dicoba, nggak apa-apa. Tapi kita akan menggunakan SoapUI untuk melakukan testing pekerjaan Anda nanti. Kira-kira seperti itu. Saya pikir cukup. Kita akan ketemu lagi nanti di sesi yang terakhir terkait dengan testing juga. Baik, demikian akhir dari sesi ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Ciao.